Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami yang mematerikan film Annelida. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Arya Pratama Yuda Handoyono, yang kedua ada Dewangga Paramanandana Raharjo, yang ketiga ada Feby Dwi Yolanda Sitepu, yang keempat ada Muhammad Azhar Aubri Rohimat, yang kelima ada Mutiara Triapsari Puspitorini, yang keenam ada Rifki Ahmad Noval Al-Ghazali. Ini adalah subbab dari PowerPoint kami. Yang pertama ada pengertian Annelida, selanjutnya ada struktur tubuh dan karakteristik. Yang ketiga ada sistem pencernaan, yang keempat ada peredaran darah, yang kelima ada sistem ekskresi, yang keenam sistem saraf, yang ketujuh ada siklus hidup, yang kedelapan ada klasifikasi Annelida, yang terakhir ada peran Annelida. Nah, yang pertama ada pengertian Annelida. Dalam bahasa Prancis, Annelida berasal dari kata annales, berarti dikelilingi orang. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu annelus, yang artinya cincin kecil. Annelida juga sering disebut cacing gelang, karena tubuhnya bersegmen-segmen seperti gelang. Annelida adalah cacing yang berbentuk bilateral dengan selom dan tubuhnya bersegmen baik bagian dalam maupun luar. Kebanyakan dari film Annelida adalah dari kelas Polychaeta. Ini adalah struktur tubuh dari Annelida. Struktur tubuh Annelida salah satu hewan yang multiseluler dan berbentuk simetris bilateral. Annelida juga memiliki tubuh lunak berbentuk silindris yang berruas-ruas. Ruas tubuh bagian luar yang berbentuk seperti cincin disebut anuli. Tubuh Annelida dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu anterior, ujung kepala, posterior, ujung ekor, ventral, perut, dan dorsal itu punggung. Tonjolan otot dengan cilia yang berfungsi untuk membantu bergerak disebut parapodia. Tetapi ada juga beberapa jenis Annelida yang tidak memiliki cilia. Misalnya cacing tanah. Annelida memiliki tubuh dengan panjang berkisar dari 1 mm hingga lebih dari 3 meter. Annelida juga memiliki otot bulat dan otot memanjang. Apabila otot memanjang menyempit, maka segmen tubuhnya menjadi pendek. Sedangkan apabila otot bulatnya menyempit, maka segmen tubuhnya akan menjadi memanjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem saraf Annelida. Sistem saraf Annelida adalah sistem saraf tangga tali terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Cincin ganglia dihubungkan oleh tali saraf ventral. Ganglia seperti kantong yang merupakan pembesaran dari jaringan saraf membentuk otak. Tali saraf sel-sel yang memanjang tubuh dan mengandung impuls dan impuls saraf. Next. Sistem pencernaan Annelida. Next. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan lengkap memanjang dari mulut di anterior, usus hingga anus di posterior. Usus berbentuk sebuah tabung lurus, pencernaan bersifat ekstraseluler, mulut dilengkapi gigi kitin yang berada di ujung depan, sedangkan anus berada di ujung belakang. Next. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah Annelida adalah ini memiliki pembuluh darah yang menyebabkan memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yang di mana cairan darah terdapat di dalam saluran darah, atau pembuluh darah yang berada di seluruh tubuh Annelida. Pembuluh darah Annelida terdiri dari pembuluh ventral, pembuluh dorsal, dan kapilar. Darah pada Annelida ini mengandung hemoglobin yang menjadikan darahnya berwarna merah yang berfungsi sebagai mengikat oksigen. Pembuluh darah ini melingkari encephalagus yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh Annelida. Kemudian Annelida juga memiliki jantung. Jantung Annelida terdiri dari 5 lengkung aorta yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sistem ekskresi. Next.
Sistem ekskresi. Alat ekskresi yang digunakan pada annelida merupakan nefridia dan nefridium yang dimiliki annelida di ujung tubuhnya. Nefridium ini tersusun atas nefrostoma, tubulus, dan nefridor. Nefrostoma memiliki bentuk seperti corong yang berfungsi untuk mengumpulkan zat yang akan diekskresikan. Lalu tubulus memiliki bentuk saluran yang berfungsi sebagai penyaluran zat ekskresi dari nefrostoma ke luar tubuh. Dan lubang untuk pengeluaran ekskresi disebut nefridiofor. Next. Siklus hidup. Next. Siklus hidup yang pertama yaitu peletakan telur. Setelah kawin, luas pelana pada cacing sitelum mengeluarkan selubung lendir yang mulai bergerak ke arah kepala dari cacing. Ketika bergerak maju, cacing mengeluarkan sperma dan telur ke dalam sarungnya, yang akhirnya membentuk kepompong telur. Annelida terestrial bertelur di dalam tanah, sedangkan annelida akuatik melampirkan kokon telur mereka untuk tanaman atau pada substrat tanah. Pada polikaeta, jantan dan betina melepaskan sperma dan telur ke dalam air. Next. Yang kedua, tahap larva. Polikaeta laut memiliki tahap larva yang hidup bebas. Larva ini biasa disebut trokofor. Lalu trokofor ini akhirnya berubah menjadi bentuk dewasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu tahap dewasa dan habitat. Larva yang baru menetas atau bermetamorfosis akan menjadi habitat dewasa. Annelida dewasa sebagian besar hidup dalam tanah. Polychaetes laut hidup di substrat tanah dari habitat perairan mereka. Beberapa Polychaetes laut membuat tabung di lumpur, dan tabung ini agak kaku memberikan perlindungan. Next. Yang keempat yaitu tahap dewasa sesungguhnya. Annelida paling dewasa akan menelan tanah, mencerna nutrisi organik, dan mengeluarkan sisa makanan anorganik, misalnya pasir. Beberapa spesies parasit seperti lintah akan memakan organisme lain. Beberapa spesies ada yang akan memangsa invertebrata lainnya. Next. Peran annelida yaitu yang pertama menjaga keseimbangan lingkungan karena annelida menyediakan unsur hara bagi tanaman. Yang kedua, cacing tanah dimanfaatkan oleh manusia untuk umpan ikan dan bahan baku pembuatan kosmetik karena minyak hasil ekstraksi cacing tanah ini dapat digunakan sebagai pelembab. Yang ketiga, cacing tanah digunakan dalam dunia pengobatan sebagai ramuan penyembuh penyakit yang dapat meredakan demam, untuk penderita tekanan darah tinggi, bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan juga dapat menyembuhkan tipes. Yang terakhir yaitu cacing laut dapat berperan dalam indikator pencemaran, yaitu dengan mengukur kepadatan, komposisi jenis, dan biomas dari next. Selanjutnya yaitu kelas Polychaeta. Klasifikasi kelas, yaitu dari Kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Polychaeta, subkelas Erantia sedentaria. Polychaeta umumnya mendiami laut, beberapa di air tawar atau air payau. Tubuhnya berukuran sekitar 2 mm sampai 10 meter, dan warnanya umumnya cerah atau mencolok. Pada setiap segmennya terdapat parapodia. Kelas ini disebut Polychaeta karena memiliki banyak bulu di setiap segmennya. Next. Menurut Pechenik, Polychaeta dibagi menjadi dua subkelas, yaitu subkelas Erantia. Kelas ini anggotanya merupakan Polychaeta yang aktif, di mana aktivitas bergerak dengan pelan atau berjalan, berenang dan hidup di bawah bebatuan. Parapodia bergerak menggelombang untuk berjalan dan berenang. Asikula pada bagian parapodia sangat penting sebagai elemen yang membuat lebih kaku, mencegah kerusakan jaringan parapodia yang tipis. Contoh dari Erantia yaitu cacing karang dan nereis. Yang kedua yaitu subkelas Sedentaria. Kelas ini anggotanya merupakan Polychaeta, tipe pembuat lubang atau liang, sedimen atau materi keras sebagai pipa atau lubang pelindung tempat hidupnya. Pipa atau tabung dibangun dan limbah organik kalsium, limbah organik, kalsium karbonat, kompleks protein, polisakarida, dan pasir kulit kerang yang terikat secara bersama-sama dengan mucus dan Polychaeta. Next. Sistem pencernaan kelas Polychaeta.
Pada Polychaeta memiliki saluran pencernaan berupa tabung lurus dengan urutan mulut, paring, esofagus, perut, dan saluran usus. Pada saluran pencernaannya juga mempunyai enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan makanan yang diproduksi glandula saluran usus. Sistem pernafasan dan sirkulasi kelas Polychaeta. Sistem pernafasan Polychaeta tidak memiliki struktur yang jelas. Permukaan tubuh umumnya memiliki fungsi sebagai pertukaran gas, tetapi anggota dari kelas ini mempunyai insang yang jelas. Sistem sirkulasi pada Polychaeta berupa jaringan-jaringan pembuluh kapiler dengan pembuluh dorsal yang kecil di antara pembuluh-pembuluh darah yang besar. Sistem ekskresi Polychaeta. Organ ekskresi Polychaeta adalah nefridia yang umumnya terdapat satu pasang tiap segmen. Berdasarkan bentuknya, Polychaeta mempunyai dua macam sistem ekskresi, yaitu protoneridia dan metaneridia. Next. Kelas Ogliochaeta. Klasifikasi. Kingdom Animalia, Phylum Annelida, kelas Slitellata, subkelas Oligochaeta. Anggota kelas Ogliochaeta mempunyai panjang antara 0,5 mm hingga 3 meter. Kepala berbentuk kerucut yang sederhana tanpa alat sensori. Oligochaeta mempunyai tubuh yang bersegmen. Sistem pencernaan dari Ogliochaeta. Saluran pencernaan merupakan tabung lurus yang panjang dari mulut sampai anus. Mulut terletak di bagian bawah kepala dengan bentuk yang sederhana. Paring berlendir dan granular di dalamnya terdapat kelenjar paringeal. Crop merupakan tembolok sebagai tempat penyimpanan nutrisi. Intestinal berupa lubang lurus terdapat pipiosol yang berupa lipatan-lipatan longitudinal yang dibangun dari dinding dorsal. Sistem pernafasan dan sirkulasi. Sistem pernafasan pada Ogliochaeta mempunyai struktur khusus yang menggunakan pembuluh kapiler pada dinding tubuh untuk proses respirasi. Pada sistem ini, Ogliochaeta mempunyai pembuluh darah kontaktil yang disebut sebagai jantung. Segmen yang membesar pada segmen ke-7 sampai 11 berfungsi sebagai pengatur tekanan darah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kelas Hirudinea. Next, klasifikasi kelasnya, kelas Hirudinea, Kingdom Animalia, Phylum Annelida, Ordo Haplotaxida, kelas Slitellata, subkelas Oglicochaeta, famili Lubriciadae, genus Lubricus, spesies Lubricus terrestris, Lubricus rubellus, Lubricus castaneus. Next. Klasifikasi kelas, ciri dari kelas Hirudinea yaitu yang pertama bentuk tubuhnya pipi dan segmentasi di tubuhnya tidak terlalu jelas. Yang kedua, tubuhnya bagian luar terbagi-bagi menjadi anulus yang berarti cincin-cincin. Yang ketiga, di bagian tubuhnya tidak terdapat setae, tentakel maupun parapodia. Yang keempat, terdapat xilom yang berisi jaringan, penghubung, dan otot-otot. Yang kelima, cacing ini bersifat hermafrodit atau monoecious. Yang keenam, cacing ini biasanya hidup di air tawar, air laut, atau di tanah yang lembab. Yang ketujuh, sistem respirasinya melalui permukaan tubuh. Yang kedelapan, sistem ekskresi Hirudinea menggunakan 17 pasang nephridium. Yang kesembilan, makanannya Hirudinea ini berupa cacing, larva serangga, invertebrata lain, dan darah. Yang ke-10, Hirudinea mendapatkan makanan dengan cara menghisap cairan atau darah hewan vertebrata. Yang selanjutnya itu ludah cacing ini mengandung zat antikoagulan atau anti pembeku darah. Ketika cacing ini menghisap mangsanya, maka darah mangsa tersebut tidak akan membeku dan terus mengalir hingga tubuhnya sudah mengembung, baru ia akan melepasnya. Contoh Hirudinea yang paling terkenal adalah lintah atau Hirudo medicinalis dan pacet. Lintah biasanya hidup di air seperti rawa-rawa dan sungai, sedangkan pacet hidup di daun-daun. Next.
Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.